Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi pemirsa semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi seni budaya kelas 7 SMP atau MTS pada materi bab 1. Pada materi ini, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari menggambar dahulu. Pengertian dari menggambar yaitu adalah di sini kegiatan menyampaikan ide, gagasan pada media gambar. Jadi setiap orang mesti memiliki ide, gagasan, apa yang dia ekspresikan ke dalam media gambar. Media gambar di sini banyak macamnya sekali di sini. Misalnya dengan menggunakan kertas, kanvas, keramik, gerabah, ataupun bahkan kaca. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah B, unsur menggambar. Unsur menggambar di sini ini adalah pertama titik. Titik merupakan unsur seni rupa atau unsur menggambar yang paling sederhana. Yang kedua adalah garis. Garis di sini adalah pergabungan dari titik. Kedua lebih dari satu titik ya, misalnya ini dengan ini adalah garis diagonal, garis horizontal, garis vertikal seperti itu. Bidang di sini itu adalah contohnya misalnya ini. Persegi, lingkaran, segitiga itu adalah bidang. Ya, kalau ya bagian bentuk, lah ini beda lagi. Kalau bentuk di sini dia udah memiliki dimensi. Misalnya kubus atau balok atau lingkaran tapi yang diwujudkan dalam bentuk misal semangka ataupun buah yang lainnya yang lingkaran ya. Oke, yang selanjutnya adalah gelap terang. Gelap terang di sini itu adalah efek yang ditimbulkan dari adanya cahaya. Misalnya ini sebuah benda dan di sini ini adalah cahaya. Otomatis yang terkena cahaya di sini dia akan lebih terlihat terang. Bagian yang belakang di sini biasanya dia adalah yang gelap. Biasanya disimbolkan dengan menggunakan garis. Nah, seperti itu kira-kira. Yang terakhir adalah warna. Warna ada dua, warna primer, warna sekunder. Warna primer di sini adalah warna dasar, warna yang didapat dari tidak percampuran warna, yaitu adalah warna biru, merah, dan kuning. Sedangkan warna sekunder adalah warna percampuran dari warna primer. Misalnya biru dengan merah ini adalah warna ungu, betul. Merah dan kuning yaitu adalah orange. Dan biru dan kuning ini dicampur adalah menjadi warna hijau. Jadi warna sekunder itu adalah warna ungu, hijau, dan orange. Selanjutnya kita akan belajar tentang C, prinsip menggambar. Yang pertama adalah komposisi. Yang namanya komposisi itu adalah menata, mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar. Jadi ditata objeknya. Ada beberapa macam komposisi. Yang pertama adalah komposisi simetris. Di sini simetris itu adalah ya jelas simetris itu adalah sama antara kanan dan kiri. Yang kedua adalah asimetris. Ini asimetris tidak sama antara kanan dan kiri. Sedangkan sentral atau center ini adalah diletakkan pada tengah bidang gambar. Yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal antara bagian yang satu dengan bagian lainnya atau objek yang satu dengan objek yang lainnya. Misalnya kita ingin membuat gelas, contohnya di sini. Gelas di sini ya. Ini gelasnya seperti ini. Kan tidak ideal antara pegangan tangan pada gelas dengan gelasnya tersendiri. Jadi idealnya kan sebuah cangkir kan atau gelas biasanya cukup kecil saja di sini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah perspektif. Perspektif itu adalah objek benda digambarkan sesuai dengan pandangan mata. Ibaratnya adalah sebuah rel kereta api. Dari dekat itu kan relnya itu terlihat jelas besarnya, sampai akhirnya dia kecil sekali, sampai akhirnya dia hanya membentuk sebuah titik di sini. Jadi
ibaratnya melihat benda yang ada di depan itu otomatis biasanya adalah lebih besar daripada benda yang letaknya ada di belakang. Yang keempat itu adalah kesatuan, keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda yang diatur sama lain memiliki kesan ruang kedalaman antar objek gambar saling mendukung. Dicontohkan pada contohnya gambar inilah, ini kesatuannya seperti ini, sangat harmonis bisa dilihat pas komposisinya di sini. Menata antara ceret, panci, gelas dan juga gelas juga. Itu kurang lebih tentang gambaran yang kita pelajari tadi. Yang kedua adalah objek menggambar. Objek menggambar itu pertama kita pelajari adalah flora. Flora itu kata kuncinya di sini jelas. Flora itu adalah tumbuhan. Berarti objek gambar yang akan digambar itu adalah tentang tumbuhan. Dicontohkan di sini adalah sebuah tumbuhan seperti ini. Lanjut, fauna. Fauna kata kuncinya jelas hewan. Jadi objek gambar yang digambar jika disuruh menggambar objek tema fauna itu adalah menggambar hewan. Kita contohkan di sini adalah hewan kucing. Yang ketiga, alam benda. Alam benda seperti gambar yang sudah kita lihatkan di sini adalah objek gambarnya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu ada 3 objek yang kita pelajari, yaitu flora, fauna, dan alam benda. Yang alat dan bahan menggambar. Ini tidak asing lagi bagi semuanya, bahwa bidang gambar ada media 2 dimensi ini yang digunakan dalam menggambar. Contoh bidang gambar adalah kertas dan kanvas di sini disebutkan. Yang kedua adalah pensil. Pensil terbagi 3 jenis. Pensil H, hard, berarti keras, banyak macamnya. Dan pensil HB, hard bold, dan F pensil, ini ukuran sedang. Pensil bertanda B, bold, warnanya hitam pekat. Pensil dimulai dari ini macamnya. Pensil ini cocok untuk menggambar bentuk. Itu adalah poin-poinnya. Jadi jika ditanya ada sebuah pertanyaan bagian pensil, pilihannya H, HB ataupun B, yang paling hitam adalah yang mana? Itu jawabannya adalah yang ini, yang B. Semakin tinggi semakin pekat juga tingkat kepekatannya. Oke. Pensil warna, ini bukan hal yang asing lagi bagi semua orang. Pensil warna adalah pensil, sama seperti pensil, hanya dia berbagai warna, berbagai macam warna, hanya saja isinya saja berbagai macam warna. Ada pastel. Pastel ini adalah soft, warnanya dihasilkan lebih terang dan ekspresif. Biasanya sering dipakai oleh anak-anak SD, lomba itu seperti itu. Krayon itu juga sama, sebaiknya krayon digunakan di pembukaan kertas yang bertekstur pastel dari berwarna lilin, ini lebih tepatnya. Yang keenam, cat air. Cat air di sini, cat air itu adalah tekniknya yang digunakan adalah teknik akuarel. Yang dimaksud teknik akuarel itu adalah transparan, mempunyai karakter transparan, tembus pandang, karena cat air dicampur dengan air yang lebih banyak biasanya. Cat poster lah berbeda dengan cat air. Cat poster di sini dia memiliki sifat plakat atau sifat opakue, yang mana menutup, lebih ngeblok rata pada media gambar. Yang kedelapan adalah tinta bak. Ini sama seperti tinta pada umumnya, digunakan untuk teknik gambar blok atau siluet. Jadi gambarnya di blok hitam. Atau menggambar sketsa juga bisa sih. Ketika saya dulu waktu kuliah juga menggunakan sketsa menggunakan tinta bak ini. Yang kesembilan adalah palet. Palet itu adalah untuk mencampur cat, biasanya berbentuk lingkaran, banyak sekali lubang kecil-kecilnya di sini untuk mencampur cat dengan air maupun cat dengan cat. Yang ke-10 adalah kuas, untuk menggoreskan warna. Ada yang lancip, ada yang datar. Penggunaan kuas digunakan dengan media cat yang digunakan banyak sekali nomornya. Nomor kuas itu ada yang kecil, dari nomor kecil sampai yang besar, nomor besar juga. Itu yang terakhir adalah langkah-langkah menggambar. Ya, yang dibahas adalah menggambar flora, fauna, alam benda pastinya. Tentukan objek yang akan digambar. Dalam artian di sini ingin menggambar flora, fauna atau alam benda, atau mungkin tugas dari Bapak Ibu guru adalah menggambar flora, fauna, alam benda. Setelah sudah menentukan,
Gambar objek jangan terlalu kecil atau besar. Sesuaikan dengan ukuran kertas. Misalnya, ukuran kertasnya seperti ini. Ya, jangan gambarnya terlalu kecil di sini nih menggambarnya. Ya. Jadi dikira-kira lah gimana kira-kira objeknya itu kira-kira bisa enak dilihatnya. Manfaatkan media gambarnya dengan baik ya, supaya hasilnya maksimal. Yang ketiga adalah buatlah sketsa dengan tipis-tipis. Ini sketsa awal, bentuk awal. Jadi gambaran globalnya seperti saya menggambar bebek dulu tadi. Setelah itu baru menggambar secara global semuanya. Selesaikan arsir atau diwarnai, tergantung finishingnya mau arsir atau diwarnai. Itu ya, selesai. Terima kasih. Dari sekian banyak ini tadi yang sudah saya jelaskan secara singkat materi bab 1, semoga dapat mewakili materi bab kelas 7 semester 1 bab 1 menggambar flora fauna alam benda. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.